Mobil hybrid. Di seluruh dunia, mobil ini tuh dianggap keren, canggih, dan jadi solusi. Tapi anehnya, di Indonesia, kata hybrid itu kok kayaknya malah bikin was-was ya. Nah, sebenarnya kenapa sih kita kayaknya takut banget sama mobil hybrid? Yuk kita bedah sama-sama. Coba deh bayangin, di luar sana, mobil hybrid itu udah jadi simbol kemajuan. Tapi begitu sampai di sini, ceritanya kok jadi beda banget. Kayak ada jurang yang misahin antara persepsi orang di seluruh dunia sama keraguan kita di sini. Sebenarnya apa sih yang bikin beda? Nah, ini dia nih rangkumannya. Di panggung dunia, hybrid itu pahlawan efisiensi. Di Indonesia, capnya dua, mahal, dan yang lebih penting, menyeramkan. Kata menyeramkan ini nih yang bakal jadi kunci penelusuran kita kali ini. Oke, kita mulai penyelidikan kita dari bagian yang paling bikin orang deg-degan. Yah, apalagi kalau bukan soal komponennya, baterainya, dan urusan perbengkelan. Disinilah akar dari hampir semua ketakutan itu berasal. Coba posisikan diri Anda sebagai calon pembeli. Pasti langsung kepikiran kan? Nanti kalau servis, di mana ya? Apa semua mekanik ngerti cara nanganinnya? Terus kalau ada apa-apa, biaya perbaikannya bisa bikin jebol tabungan nggak? Dan yang terakhir, soal garansi. Klaimnya gampang atau malah dipersulit? Nah, rentetan pertanyaan ini aja udah cukup buat bikin tembok keraguan yang tinggi banget. Dari semua kekhawatiran tadi, ada satu nih yang jadi bintang utamanya. Satu momok yang paling sering diobrolin. Yang angkanya aja udah bisa bikin kita mikir dua kali. Baterainya. Potensi biaya penggantiannya itu bisa sampai 30 juta rupiah. Wow. Oke, pabrikan emang udah berusaha buat nendangin kita. Mereka kasih garansi baterai yang panjang banget, 8-10 tahun. Tapi faktanya, itu aja tuh belum cukup. Masih aja ada bisikan di kepala kita. Gimana kalau baterainya rusak pas garansinya udah mau habis, tapi klaimnya ribet? Pada akhirnya jaminan di atas kertas itu belum bisa ngalahin rasa takut yang nyata. Oke, urusan teknis dan perbengkelan udah kebayang ya. Sekarang kita geser ke petunjuk kedua, yang biasanya jadi penentu akhir dari segalanya, soal duit. Ya, hitung-hitungan untung ruginya, karena gimana pun juga beli mobil itu keputusan finansial yang besar. Rindangan finansial pertama tuh udah menghadang kita di pintu masuk showroom, harga belinya. Mobil hybrid itu hampir selalu lebih mahal daripada versi biasanya. Nah, selisih harga di awal ini langsung bikin kita mikir, nanti hemat bensinnya sepadan nggak ya sama nambah duit di awal yang segini banyaknya? Biar gampang kita lihat aja contoh nyata, Honda CR-V. Versi non-hybrid harganya di sekitar 740 jutaan, versi hybridnya tembus 840 juta. Itu artinya ada selisih lebih dari 70 juta rupiah yang harus kita keluarin di depan. Bukan angka yang kecil kan? Tapi kalau Anda pikir harga beli yang mahal itu udah jadi masalah besar, tunggu dulu. Kita belum ngomongin harga jual kembalinya. Karena keraguan pasar dan sedikitnya peminat mobil hybrid bekas, harga jualnya itu bisa anjlok, terjun bebas, bahkan sampai setengah dari harga belinya. Dan ini bukan omong kosong loh. Lihat aja nasibnya Toyota Camry Hybrid keluaran tahun 2015. Dulu harga barunya itu hampir 800 juta. Coba tebak harga bekasnya sekarang. Ada di kisaran 200 jutaan. Nah, kejatuhan nilai yang separah ini jelas jadi mimpi buruk buat siapa aja yang nganggap mobil itu sebagai aset. Oke, soal mesin udah, soal dompet juga udah. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih ke keseharian. Gimana sih rasanya hidup bareng mobil hybrid tiap hari? Beneran lebih enak atau jangan-jangan malah lebih banyak repotnya? Ternyata ada beberapa catatan nih. Mode full listriknya itu seringnya cuma bisa buat jalan-jalan di komplek doang. Soalnya jaraknya pendek banget. Beberapa orang juga ngerasa tarikannya kurang greget kalau udah di kecepatan tinggi. Dan yang paling penting, ada kesan kalau mobil ini tuh butuh perhatian ekstra, perawatannya lebih rumit. Dan semua keluhan tadi, semua keribetan itu bisa kita simpulkan dalam satu kata yang Indonesia banget. Manja. Jadi ada persepsi kuat kalau mobil hybrid itu butuh perlakuan khusus. Gak bisa dipakai sembarangan kayak mobil biasa yang kita kenal. Mau lihat contoh paling pas buat ngegambarin sifat manja ini? Skenario banjir. Ini kan resiko nyata banget di Indonesia. Kalau mobil biasa kerendam banjir ya repot sih, tapi biasanya masih bisa diakalin, masih bisa hidup lagi. Nah, mobil hybrid. Kalau air sampai ngerusak sistem listrik dan baterainya yang super kompleks itu, banyak yang percaya ceritanya bisa langsung, ya udah, wassalam. Sampai sini kita udah ngumpulin semua ketakutan ya. Baterai mahal, harga jual anjlok, perawatannya dianggap manja. Tapi kalau kita coba sambungin semua benang merahnya, ternyata semua ketakutan ini ujung-ujungnya cuma satu. Ada satu biang keladi utamanya. Dan inilah dia akar masalahnya, kurangnya edukasi.
Semua cerita serem dan stigma negatif tadi itu muncul dan berkembang karena kita sebagai masyarakat sebenarnya nggak pernah benar-benar dijelasin secara utuh gimana sih teknologi ini bekerja, gimana cara ngerawatnya, dan apa untung ruginya yang sebenarnya. Kalau Anda masih ragu seberapa kuatnya efek edukasi, kita nggak usah cari contoh jauh-jauh. Ada bukti hidup yang kita semua lihat setiap hari di jalanan Indonesia, yaitu motor metik. Coba deh kita ingat-ingat lagi pas motor metik pertama kali muncul. Dulu kan sempat dicap motor cewek, dianggap ringkih, nggak bertenaga. Tapi karena edukasi dan promosinya gencar banget, persepsi itu pelan-pelan hancur. Stigmanya hilang, dan lihat sekarang, motor metik justru mendominasi jalanan. Nah, revolusi persepsi kayak gini nih yang sayangnya nggak pernah terjadi sama mobil hybrid. Tapi, gini, seadanya pun masalah edukasi ini bisa beres, masih ada satu lagi nih, ketakutan terakhir yang membayangi. Sebuah keraguan mendasar yang mungkin paling susah untuk dijawab. Pertanyaan ini penting banget. Di saat mobil listrik murni atau EV makin gencar, orang jadi mikir, jangan-jangan hybrid ini cuma teknologi nanggung, cuma jadi jembatan sementara sebelum nanti semua orang pindah ke mobil listrik. Takutnya kita beli mahal-mahal sekarang, 5 tahun lagi teknologinya udah dianggap ketinggalan zaman. Kutipan ini benar-benar jadi bukti yang kuat banget. Waktu Toyota meluarin Innova Zenix Hybrid yang super canggih itu, tahu nggak apa permintaan yang paling kenceng dari konsumen? Ternyata mereka justru minta versi dieselnya. Ini nunjukin kalau hati konsumen Indonesia itu masih nyangkut sama teknologi yang mereka kenal, mereka percaya, dan mereka anggap paling tangguh. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Mobil hybrid itu sekarang posisinya kayak lagi balapan sama waktu. Di satu sisi dia harus berjuang melawan ketakutan dan keraguan kita sebagai konsumen. Di sisi lain, dia dikejar sama masa depan, yaitu mobil listrik murni. Pertanyaannya, mampukah dia merebut hati kita sebelum teknologinya keburu dianggap sebagai kenangan? Yah, hanya waktu yang bisa menjawabnya.